Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Afat Anggraini dengan nomor NPM 240200820. Di sini, saya akan membahas materi mengenai belajar dan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia abad 21. Di sini terdapat 3 materi yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian belajar dan pembelajaran. Yang kedua, macam-macam hasil belajar. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Pengertian belajar dan pembelajaran. Belajar adalah suatu proses atau upaya untuk mendapatkan sebuah tingkah laku dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Belajar merupakan aktivitas yang terjadi selama proses pembelajaran. Hal ini melibatkan interaksi antara guru dan siswa dengan tujuan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman. Aspek yang terkait dengan kegiatan belajar, yang pertama ada aktivitas fisik dan mental. Aktivitas fisik dan mental ini meliputi kegiatan belajar yang melibatkan fisik. Dan yang kedua ada aktivitas belajar. Aktivitas belajar meliputi aktivitas visual dan aktivitas lisan. Aktivitas visual ini meliputi membaca, melihat gambar, mengamati, eksperimen, demonstrasi, dan lain sebagainya. Lalu aktivitas lisan seperti mengemukakan fakta, pendapat, prinsip, dan mengajukan pertanyaan serta memberi saran. Yang selanjutnya adalah pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis yang bersifat interaktif dan komunikatif antara pendidik atau guru dengan siswa, sumber belajar, dan lingkungan untuk menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan terjadi tindakan belajar siswa. Nah, apa bedanya belajar dan pembelajaran? Belajar merupakan kegiatan individu dalam memperoleh perubahan perilaku melalui interaksi dengan lingkungannya. Lalu, pembelajaran, proses antara peserta didik dan sumber belajar lainnya yang melibatkan konteks yang lebih luas. Jadi, belajar dan pembelajaran merupakan 2 hal yang berbeda, akan tetapi saling berkesinambungan. Yang selanjutnya ada macam-macam hasil belajar. Menurut Benyamin, hasil belajar siswa dibagi menjadi 3 ranah. Yang pertama yaitu ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga ranah psikomotor. Kita bahas ranah kognitif terlebih dahulu. Ranah kognitif adalah ranah yang berkaitan dengan hasil belajar intelektual atau pemahaman dan pengetahuan siswa. Terdapat beberapa aspek dalam ranah kognitif. Yang pertama pengetahuan, yaitu kemampuan untuk mengetahui dan mengingat istilah. Yang kedua ada pemahaman, yaitu kemampuan untuk menerjemahkan, menafsirkan, memahami isi pokok, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada penerapan. Penerapan ini merupakan kemampuan mengaplikasikan beberapa ide, gagasan, metode, prosedur, dan lain sebagainya. Yang keempat ada analisis. Analisis merupakan kemampuan membedah informasi, menguraikan unsur, mengidentifikasi pola, dan lain sebagainya. Yang kelima ada sintesis, yaitu menggabungkan informasi dari berbagai sumber. Yang terakhir ada evaluasi, yaitu kemampuan menilai, mengkritisi, dan membandingkan informasi. Yang selanjutnya ada ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap, nilai, dan emosi siswa. Hasil belajar ranah afektif ini mencakup aspek perilaku emosional dan nilai-nilai. Hal ini melibatkan perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai-nilai yang mempengaruhi siswa serta cara berinteraksi dengan dunia sekitarnya.
beberapa jenis kategori ranah afektif yang siswa merespon. Yang ketiga ada value, yaitu bagaimana siswa menghargai. Yang keempat ada organization, bagaimana siswa dapat mengorganisasikan dirinya atau mengorganisasikan dengan teman sebayanya. Dan yang terakhir ada karakter. Karakter ini merupakan tingkat ranah afektif paling tinggi yang harus dimiliki peserta didik. Ranah afektif ini memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian dan interaksi sosial peserta didik. Yang selanjutnya ada ranah psikomotor. Ranah psikomotoris ini adalah ranah yang berkaitan dengan bentuk keterampilan dan kemampuan fisik siswa. Hasil belajar ranah psikomotor ini mencakup aktivitas fisik dan keterampilan yang berkaitan dengan gerakan tubuh. Beberapa kategori hasil belajar dari ranah psikomotor yaitu yang pertama ada persepsi, yaitu kemampuan mengenali dan memahami informasi sensorik seperti melihat, mendengar, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kesiapan, yaitu persiapan mental dan fisik. Yang ketiga ada reaksi yang diarahkan. Yang keempat ada reaksi natural atau gerakan spontan. Yang kelima ada reaksi kompleks. Yang keenam ada adaptasi atau kemampuan beradaptasi siswa. Dan yang ketujuh ada kreativitas atau kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dari ketiga ranah hasil belajar siswa dapat disimpulkan bahwa siswa dapat memperoleh hasil belajar dari ranah kognitif, ranah afektif, maupun ranah psikomotor. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar ini bersumber dari dua faktor. Yang pertama dari faktor internal, yaitu faktor yang timbul dari dirinya sendiri. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor di luar dari kemampuan diri sendiri. Faktor internal yaitu meliputi kemampuan siswa. Kemampuan siswa ini memiliki pengaruh besar terhadap hasil belajar yang dicapai. Yang kedua ada motivasi siswa. Tingkat motivasi siswa juga mempengaruhi sejauh mana mereka berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada minat dan perhatian. Ketertarikan siswa terhadap materi pembelajaran juga mempengaruhi tingkat pemahaman dan keterlibatan mereka. Lalu yang keempat ada sikap dan kebiasaan belajar. Sikap dan kebiasaan belajar yang positif biasanya akan berkontribusi baik juga pada hasil belajarnya. Yang kelima ada ketekunan. Ketekunan ini merupakan kemauan untuk terus berusaha dan tidak mudah menyerah untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal. Hal ini tentunya muncul dari diri siswa sendiri. Jadi, faktor di luar itu tidak dapat mempengaruhi hal-hal yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Lalu, untuk faktor yang eksternal, faktor eksternal ini datang dari luar diri siswa, yaitu yang pertama ada lingkungan. Faktor lingkungan ini seperti kondisi rumah, dukungan keluarga, fasilitas belajar, dan hal-hal lain yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Yang kedua ada kompetensi guru. Secara tidak langsung, kualitas pengajaran guru dan kemampuan guru juga akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Yang ketiga ada komunikasi guru. Interaksi dan komunikasi antara guru dan siswa juga mempengaruhi pemahaman dan motivasi siswa. Yang keempat ada disiplin belajar. Kedisiplinan siswa dalam mengatur waktu dan fokus belajar juga mempengaruhi hasil belajar. Yang selanjutnya ada manajemen diri. Kemampuan siswa dalam mengatur diri, mengelola waktu, dan mengatasi hambatan juga berperan. Untuk poin 4 dan 5, hal ini dapat muncul dari faktor eksternal, bisa dengan bantuan orang tua, ataupun dengan bantuan orang lain, ataupun dengan bantuan guru. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.